Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bacaan saya mengenai mata kuliah Cultural Studies. Nah, saya akan menjelaskan bacaan saya mengenai apa itu Cultural Studies dan beberapa karakteristiknya. Nah, kita mulai dari apa itu culture atau apa itu budaya. Jadi, budaya atau culture adalah ambiguitas konsep dari budaya dan juga itu menurut beberapa antropolog menganggap bahwa budaya itu sebagai perilaku sosial. Namun, bagi yang lain atau bagi pendapat yang lain itu adalah sama sekali bukan perilaku, tetapi abstraksi dari perilaku sosial masyarakat atau perilaku sosial manusia. Nah, namun, bagi sebagian orang yang lainnya pun, seperti orang-orang awam misalnya, culture atau budaya itu adalah karya atau pahatan, seperti karya pahatan-pahatan, tarian, musik, mode, gaya, itu juga merupakan budaya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada objek atau material tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu objek dari budaya itu sendiri. Jadi sekarang kita beralih ke cultural studies. What is cultural studies? What the definition of cultural studies? So the cultural studies is an existing and hot field of study, and it has become the rage amongst progressive of all sorts, not least because culture as a term of topic as a term or topic of study has replaced society as the general subject of inquiry among progressive. And cultural studies has made its presence felt in academic work, within the arts, the humanities, the social science, and even social and technology. And it appears to be everywhere, and everyone seems to be talking about it. Jadi cultural studies itu adalah cabang ilmu atau disiplin ilmu yang sangat mengasyikkan dan juga dapat dibilang sebagai bidang studi atau ilmu yang sangat-sangat menarik. Cultural study ini juga telah menjadi hal yang menarik di semua jenis progresif ilmu. Nah, hal ini disebabkan paling tidak karena budaya itu mencakup semua tema atau topik studi yang telah menggantikan masyarakat sebagai subjek umum penyelidikannya. Nah, kajian budaya atau cultural studies ini juga telah hadir dalam karya akademik dalam bidang seni, humaniora, ilmu sosial, dan bahkan sains dan teknologi. Nah, tampaknya juga bidang studi yang satu ini ada juga di mana-mana dan banyak orang yang membicarakan mengenai studi budaya ini atau cultural studies ini. Nah, kita beralih pada jadi apa sih objek dari cultural studies itu sendiri? What is the object of cultural studies itself? So, the cultural studies exactly doesn't have a clearly defined as a subject area. Its starting point is a very broad and all-inclusive notion of culture that is used to describe and study a whole range of practices. Jadi, untuk menjawab apa objek dari cultural studies itu sendiri adalah bahwa cultural studies atau studi budaya itu tidak memiliki bidang studi yang jelas. Titik awal dari disiplin ilmu yang satu ini adalah gagasan budaya yang mana pembahasannya tentu sangat luas dan mencakup semua yang digunakan untuk menggambarkan dan mempelajari berbagai macam praktik perilaku maupun kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Nah, hal itulah yang menyebabkan membuat cultural studies itu berbeda dari disiplin ilmu yang lain seperti matematika, fisika, sosiologi, filologi, lalu sastra atau ilmu politik dan sebagainya. Dan kajian budaya atau cultural studies ini juga meminjam begitu secara bebas dari beberapa disiplin ilmu sosial dan semua cabang humaniora serta ilmu seni. Nah, hal ini juga menyesuaikan teori dan metodologi dari hampir semua metode dari analisis tekstual, etnografi,
psikoanalisis, hingga penelitian survei yang dapat digunakan untuk melakukan studi budaya. Nah, kajian budaya ini sebenarnya bukanlah sebuah disiplin ilmu ya, jika kita dapat menarik kesimpulan seperti apa yang saya jelaskan tadi, karena terdiri dari banyak disiplin ilmu di dalamnya. Cultural studies ini juga dapat mengambil dari pembahasan sosiolinguistik atau pembahasan psikolinguistik, bahkan pembahasan fisika pun diambil, dan juga matematika. Yang terpenting adalah itu dapat masuk ke dalam kajian budaya. Nah, kajian ini melintasi wawasan atau lanskap intelektual dan akademik dari disiplin ilmu yang lama ke disiplin ilmu yang baru, seperti ilmu yang murni ke ilmu yang terapan. Dahulu seperti ada fonologi atau ada sinteks. Nah, sekarang itu bisa menjadi ke linguistik terapan, seperti ada sosiolinguistik, psikolinguistik, lalu ada juga forensik linguistik, dan sebagainya. Nah, jadi hal ini juga melintasi wawasan lanskap intelektual akademik dari disiplin ilmu ke disiplin ilmu lama ke disiplin ilmu baru, yang mana seperti politik, praktik intelektual, dan mode penyelidikan seperti yang ada Marxisme, pasca kolonialisme, feminisme, dan juga pasca strukturalisme. Nah, itulah mengapa cultural studies ini bergerak dari disiplin yang satu ke disiplin yang lainnya. Disiplin ilmu yang satu ke disiplin ilmu yang lainnya. Nah, itu mengapa cultural studies atau studi budaya itu bukanlah suatu disiplin ilmu. Tidak termasuk disiplin ilmu. Nah, faktanya juga cultural studies adalah istilah kolektif untuk upaya intelektual yang beragam dan seringkali bahkan menjadi kontroversial. Begitu. Hal-hal tersebut juga menjawab banyak pertanyaan yang terdiri dari banyak posisi teoritis dan politik yang berbeda. Kita beralih ke karakteristik. Jadi, apa saja sih karakteristik dari cultural studies ini? Begitu. Kenapa dia tidak bisa menjadi suatu disiplin ilmu? Karena banyaknya definisi itu tadi. Nah, di sini saya akan menjawabnya bahwa bukan hanya karena cultural studies itu secara praktis itu tidak bisa didefinisikan, namun hal tersebut pun bukan berarti bahwa apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di sekitar kita itu juga bisa menjadi cultural studies. Dan cultural studies itu juga belum tentu bisa menjadi apa yang ingin kita bahas, atau bisa menjadi apa saja. Nah, sejarah dari kajian budaya atau cultural studies ini telah memberi ciri-ciri tertentu yang dapat dibedakan dan seringkali dapat diidentifikasi dalam hal apa yang tercakup dalam cultural studies. Jadi, kita beralih ke karakteristik cultural studies nomor 1. Number 1, so cultural studies aims to examine its subject matter in terms of cultural practices and their relation to power. Its constant goal is to expose power relationships and examine how these relationships influence and shape cultural practices. Jadi, cultural studies ini bertujuan untuk mengkaji pokok bahasan yang tercakup di dalamnya mengenai kaitannya dengan praktik budaya dan hubungannya dengan kekuasaan atau power. Tujuan konstannya adalah untuk mengungkap hubungan kekuasaan atau power dan memeriksa serta melihat bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi dan membentuk sebuah praktik budaya sekitar. Lalu yang kedua adalah cultural studies is not simply the study of culture as though it was a discrete entity divorced from its social political context. Its objective is to understand culture in all its complex form and to analyze the social and political context within which it manifests itself. So, cultural studies adalah bukan hanya untuk
maksudnya cultural studies bukan hanya studi tentang budaya yang seolah-olah itu adalah entitas yang terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Bukan semata-mata itu adalah studi budaya yang cuma seni, dan seni. Jadi tujuannya adalah untuk memahami budaya dalam segala bentuknya dan sangat kompleks. Dan juga menganalisis konteks sosial dan politik di mana studi ini memanifestasikan dirinya sendiri. Lalu ada yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah culture in cultural studies always performs two functions. It is both the object of study and the location of political criticism and action. Cultural studies aims to be both an intellectual and pragmatic enterprise. Jadi, budaya dalam cultural studies selalu menjalankan dua fungsi. Ada dua fungsi budaya dalam cultural studies, yaitu sebagai objek kajian sekaligus tempat kritik dan dari sebuah aksi politik. Jadi sebagai objek dan juga sebagai subjek. Studi budaya bertujuan untuk menjadi usaha intelektual tertentu dan juga bersifat pragmatis. Lalu karakteristik nomor 4 adalah cultural studies attempts to expose and reconcile the division of knowledge to overcome the split between tacit atau that is intuitive knowledge based on local cultures, and objective, so-called universal from all form of knowledge. It assumes a common identity and common interest between the knower and the known, and between the observer and what is being observed. So, the cultural studies, yang mana cultural studies ini berusaha untuk mengungkap dan menyatukan pembagian-pembagian pengetahuan untuk mengatasi perpecahan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Begitu, yaitu pengetahuan intuitif yang berdasarkan budaya lokal dan bentuk pengetahuan objektif yang juga dapat disebut universal. Nah, hal tersebut mengasumsikan identitas yang sama dan kepentingan yang sama antara pengetahuan yang diketahui, antara pengamat, dan apa yang diamati. Intinya, antara subjek dan objek itu tadi. Jadi, cultural studies ini mengasumsikan bahwa identitas yang sama dan kepentingan itu seperti subjek dan objek. Nah, karakteristik yang terakhir dari cultural studies itu adalah cultural studies is committed to a moral evaluation of modern society and to a radical line of political actions. The tradition of cultural studies is not one of value-free scholarship, but one committed to social reconstruction by critical political involvement. Thus, cultural studies aims to understand and change the structure of dominance everywhere, but in industrial capitalist societies in particular. So, jadi cultural studies juga berkomitmen. Cultural studies juga memiliki komitmen untuk mengevaluasi moral masyarakat modern dan garis radikal pada tindakan politik. Tradisi kajian budaya atau cultural studies ini bukanlah salah satu keilmuan yang bebas nilai atau norma. Jadi bukan yang terlalu bebas, tapi juga masih memikirkan nilai atau norma adat dari wilayah tertentu. Dan juga cultural studies ini melainkan tradisi yang berkomitmen pada rekonstruksi sosial melalui keterlibatan politik yang kritis. Dengan demikian, kajian budaya atau cultural studies ini bertujuan untuk memahami dan mengubah struktur dominasi dimanapun, tetapi khususnya pada masyarakat kapitalis industri yang biasanya mendominasi masyarakat yang di bawahnya atau yang inferior, begitu. So that's all my explanation about
the cultural studies discipline, and thank you for all the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.